Pada suatu hari, terdapat dua orang ibu rumah tangga yang tiba-tiba dihampiri oleh seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan dari Universitas Indonesia. Selamat siang Ibu. Oh iya siang Ade. Perkenalkan, saya dipanggil Restafania, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Apakah saya boleh minta waktunya sebentar untuk saya wawancari sedikit? Boleh, mau tanya apa? Baik Ibu, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, kalau boleh tahu, menurut Ibu perawat itu apa ya? Gampang, kalau perawat itu kan hanya asisten dokter dan hanya melayani pasien doang. Ih, kamu mah perawat itu ya deh, jadi itu termasuk tenaga kesehatan yang bertanggung jawab sama perawatan pasien atau kliennya, dan wajib banget bisa koordinasi sama tenaga kesehatan lain. Wah baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu citra perawat di Indonesia itu bagaimana ya Bu? Kalau menurut aku, nggak ada yang spesial kok dalam perawat di Indonesia. Nah kan dek, seperti ibu ini, jadi memang menurut saya perawat di Indonesia itu masih sangat kurang apresiasinya, karena saya juga memahami bagaimana perjuangan perawat untuk bisa mendapatkan gelarnya, karena saya memang tumbuh di keluarga yang penuh dengan profesi di dunia kesehatan. Nah teman-teman, begitulah pemikiran masyarakat Indonesia soal perawat. Kalau di lingkungan rumah sakit, perawat itu ada yang baik, ada yang jutek, ada bagus, terus pelayanannya pun ada yang ya seperti itu, ada yang baik, ada yang cuma ininya aja, semacam menyelesaikan pekerjaan dia aja. Itu ada hal-hal yang yang saya alami, memang ada yang baik, ada yang ada ya seperti itu. Jadi kalau pandangan saya ya tergantung manusianya aja deh. Perawat itu membantu wawancaranya dari seorang dokter dan menjadi seorang asisten seorang dokter. Sosok perawat itu sesuatu yang mungkin kalau paling depannya dalam menangani suatu, kan kita ke rumah sakit nih, yang duluan menangani itu perawat gitu. Jadi peran utama dari dokter itu perawat. Sepertinya citra perawat nggak bisa diini lagi sih. Mereka memang mereka bisa dijadikan sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan suatu sekelompok masyarakat. Seharusnya kan dia bisa melayani pasien itu dengan baik. Ini kalau yang di ruang lingkup rumah sakit ya, yang pernah saya alami. Nah itu dia bersikapnya juga lebih sopan, lebih santun, lebih bisa mengambil hati. Wow, kayaknya perawat di masa pandemi ini ya mungkin memang selalu bakal jadi garda terdepan, walau di sebelum pandemi, bahkan sampai pandemi pun tetap menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan sekelompok masyarakat yang sedang sakit gitu. Ya harus lebih baik lah melayani pasien itu dengan cara yang lebih baik, lebih sopan, lebih manusiawi, dan seperti halnya dia melayani keluarganya sendiri. Nah, teman-teman sudah mendengar bagaimana pandangan masyarakat secara langsung kan? Baik warga sipil ataupun kalangan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa secara umum, perawat benar-benar hanya dianggap sebagai seorang asisten dokter tanpa mengetahui bahwa perawat juga memiliki tugas yang independen dalam hal caring. Namun, saya cukup senang mengetahui bahwa masyarakat tetap menyadari fungsi dan peran perawat yang termasuk garda terdepan dalam tenaga kesehatan yang siap dalam setiap kondisi dengan tanggung jawab mengenai tindakan pertama pasien dan melakukan pengecekan rutin terhadap pasiennya. Kita menyimpulkan peran masyarakat mengenai peran perawat di masa transisi new normal pun cukup positif ya. Terbukti dengan adanya anggapan bahwa perawat sangat penting keberadaannya dan masyarakat juga sangat membutuhkan perawat dalam menghadapi proses
kami untuk kakak-kakak yang telah aktif bertugas dan mengabdi menjadi perawat. Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas, serta semoga citra perawat dapat berkembang ke arah yang lebih baik.